Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 12 April 2022. Dan saya menyapa saudara-saudara di mana saja berada di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Allah akan menaungi kehidupan saudara-saudara. Pekabaran kita di pagi hari ini 12 April 2022 dengan judul Serahkan Bebanmu Kepadanya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan untuk mempelajari firman-Mu di pagi hari ini yang akan menjadi pedoman hidup kami sepanjang hari ini bahkan sepanjang hidup kami. Roh Kudus-Mu menuntun kami agar pekabaran di pagi hari ini dapat menguatkan kami, dapat menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Inilah doa kami Bapa, terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita hari ini 12 April 2022 dengan judul Serahkan Bebanmu Kepadanya. Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sekali lagi Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Yesus tidak meninggalkan engkau terpana oleh berbagai ujian dan kesukaran yang engkau hadapi. Dia telah mengatakan sebelumnya, dan dia telah mengatakan kepadamu agar tidak menjadi lemah atau putus asa saat ujian itu tiba. Pandang pada Yesus penebusmu, bergembiralah dan bersukacitalah. Ujian yang paling berat datang dari saudara-saudara kita, dari sahabat dekat. Namun kita dapat menanggungnya dengan sabar. Yesus tidak terbaring terus dalam kubur Yusuf. Dia telah bangkit dan telah naik ke surga. Di sana ia mengantarai kita. Kita memiliki juru selamat yang sangat mengasihi kita, sehingga ia mati bagi kita, agar melalui dia kita dapat memiliki pengharapan dan keberanian dan tempat bersamanya di tahtanya. Dia sanggup dan mau menolong engkau setiap kali engkau memanggilnya. Jika engkau mencoba memikul bebanmu sendirian, engkau akan diremukkan olehnya. Engkau memiliki tanggung jawab yang berat. Yesus mengetahuinya. Ia tidak meninggalkan engkau sendirian. Jika engkau tidak meninggalkannya, ia dipermuliakan jika engkau mempercayakan penjagaan jiwamu kepadanya sebagai pencipta yang setia. Dia meminta engkau berharap dalam belas kasihannya, percaya bahwa dia tidak ingin engkau memikul tanggung jawab yang berat ini dengan kekuatanmu sendiri. Hanya percaya dan engkau akan melihat keselamatan dari Tuhan. Ini menyakitkan bagimu ketika seseorang yang telah sering engkau tolong menjadi musuhmu dan telah dibawa di bawah pengaruh yang menentangmu. Tetapi apakah engkau tidak melakukan hal yang hampir sama kepada Yesus ketika engkau berpaling darinya? Dia telah menjadi sahabatmu. Dia menyatakan kuknya mudah dan bebannya ringan. Tunjukkan bahwa engkau percaya. Terimalah Tuhan pada firman-Nya. Jadi saudara, serahkan bebanmu kepadanya. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Bahkan di Matius pasal 6, untuk apa kita khawatir? Kita melihat burung yang tidak menanam, tidak menuai. Mereka boleh diberi makan oleh Tuhan. Bagaimana kita yang memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki otak pikiran untuk kita boleh mencari, untuk kita boleh berusaha. Bagaimana mungkin kita kelaparan pada hari ini atau pada hari-hari akan datang, kecuali kita malas bekerja, kecuali kita tidak mau berupaya untuk bekerja. Pasti kita akan dalam keterbatasan, kekurangan.
Kalau kita melihat banyak orang yang lain, mereka bekerja, mereka membanting tulang, mereka berupaya, mereka boleh bahagia, dapat makan dengan cukup, menyekolahkan anak-anak. Maka kita semua mampu, kecuali kita tidak memiliki tangan dan kaki atau kita cacat. Bahkan orang yang cacat sekalipun, dia boleh menggunakan yang lain untuk dia boleh bertahan hidup di atas dunia ini. Kenapa demikian? Kenapa boleh demikian? Kenapa bisa kita buat? Karena Yesus katakan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Ia akan pelihara dan ia tidak membiarkan umat-umatnya goyah untuk selama-lamanya. Yesus tidak meninggalkan engkau. Dia tidak meninggalkan kita. Dia ingin mencoba memikul beban kita. Kita ketika ada beban, kita tidak pikul sendiri. Ada Yesus yang memikul bersama beban kita. Bahkan ada begitu banyak beban hidup kita. Tuhan telah menanggungnya di atas kayu salib. Hari ini panggilan kepada kita. Apakah kita mau kecewa dengan beban-beban hidup yang kita hadapi? Atau kita dengan berani mau berkata, Tuhan, saya rindu berjalan terus menjalani hidup saya. Tapi saya rindu Engkau kiranya akan memberikan saya kekuatan menghadapi setiap persoalan hidup. Maka demikian, hari ini kita bisa tuntut janjinya. Mazmur 55:23, karena Yesus sendiri yang katakan, Allah sendiri yang katakan, serahkanlah kekhawatiran kita kepadanya. Maka dia tidak pernah mengingkari janji. Hari ini, mari kita serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Pasti Tuhan akan menolong kita, akan membantu kita. Kalau hari ini mungkin ibu-ibu rumah tangga akan mengeluhkan terkait dengan makan hari ini, atau mungkin biaya uang sekolah anak-anak saudara, hari ini berdoa di pagi ini, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Tuhan berkati pekabaran hari ini boleh menjadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri doa di pagi ini dan kita hendak terima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih pekabaran yang indah pagi ini dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami dimotivasi, kami didorong agar kami bergantung dan percaya kepada Tuhan. Apapun kami hadapi, Allah berkata serahkan kepadanya, maka kami percaya. Sekarang pun juga di pagi ini, apapun beban kami mau taruh dalam tangan Tuhan. Dan pasti akan ada setiap jalan keluar yang Tuhan akan berikan kepada kami. Hari ini Tuhan mampukan kami menghadapi seluruh situasi kehidupan kami. Dan kami ingin Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Kami serahkan pergumulan kami masing-masing. Apa saja kami kerjakan hari ini, berikanlah selalu keberhasilan. Rezeki bertambah bagi hidup kami dalam setiap usaha-usaha mata pencarian kami. Berkati setiap orang-orang muda dalam pergumulan mereka. Bapak-bapak dalam pekerjaan setiap hari, ibu-ibu rumah tangga dalam setiap tanggung jawab di rumah. Tuhan kiranya akan memberkati. Janji berkat Allah memenuhi hidup kami melalui berkat keimamatan dari sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa besok. Shalom.